salam sejahtera, sahabat Rasi. Hari ini kita bersama dengan Pak Eko. Pak Eko merupakan kepala biro, Pak Eko ya. Saya sebenarnya kepala biro. Kepala biro ya. Ya, jadi ini mesti tanya, kenapa kepala biro nanti aja? Jadi harus dipikir kok, kepala biro kok ini. Beliau adalah salah satu orang terpenting di Dinas Kominfo Kabupaten Magetan dan juga mengasuh radio. Kita tahu bahwa tanggal 9 nanti Pak ya, ini merupakan Hari Pers Nasional, dan seperti apa sih persiapan untuk peringatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Magetan? Karena pemerintah ini kayaknya juga cukup memanjakan pers, Pak Eko. Tahun ini ada 2 lokasi, Pak Eko ya, untuk peringatan Hari Pers Nasional. Kalau di Magetan seperti apa nih Pak Eko sejauh ini persiapan untuk peringatan Hari Pers Nasional, Pak Eko? Baik, sebelumnya kami sampaikan bahwa pers ini adalah bagian dari mitra kerja kita ya, sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia yang merupakan sesuai undang-undang. Pers ini mempunyai tujuan yang cukup luar biasa sebagai sarana informasi, hiburan, ekonomi, dan konten sosial. Ya, kami pemerintah Kabupaten Magetan memandang bahwa pers ini adalah mitra strategis kami. Sehingga kami memperlakukan pers sebagaimana dengan posisi kami. Jadi karena pers kami anggap sebagai mitra strategis, bagaimana kita bisa mendudukkan pers sesuai dengan porsinya. Nah, kebetulan tanggal 9 diperingati sebagai Hari Pers Nasional yang secara nasional biasanya ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, dan tahun ini akan ada di Kalimantan, Riau. Ya. Nah, jadi kalau di Magetan untuk Hari Pers ini akan kita pusatkan nanti di seputaran Pasar Baru dengan 2 kegiatan yang berbeda di tanggal 8 dan puncaknya tanggal 9. Tanggal 8 ini adalah acara internal bagi teman-teman media pers untuk saling introspeksi diri, berdoa, dan juga untuk refleksi ya. Jadi kita tanggal 9-nya nanti adalah puncak kegiatan pers. Kita buat di ruang publik yang ini agar apa? Agar masyarakat itu sudah tahu apa sih pers dan bagaimana peran pers, bagaimana memandang pers, dan juga ini loh sebenarnya pers ini harusnya bagaimana. Nah, ini yang penting bagi kami Dinas Kominfo sebagai pengampu yang memfasilitasi relasi hubungan media ini. Ada kalau kegiatan apa aja? Mungkin ada kegiatan sosial atau kemudian kegiatan olahraga, atau mungkin ada pagelaran yang menampilkan kepiawaian atau skill daripada ya, untuk kegiatan dari rekan-rekan media kami memfasilitasi, dan ini sebelumnya bagian dari kolaborasi antar dinas dengan organisasi media di Magetan. Ini kegiatan doa bersama ya, ini untuk bagian dari upaya kita untuk refleksi dan juga mendoakan teman-teman media yang telah berpulang terlebih dahulu, dan nanti ada dialog antara pengampu kepentingan di Magetan, yaitu Ketua DPRD dan Bupati PJ Bupati Magetan ya, sama dengan rekan media. Itu yang malam tanggal 8-nya. Tanggal 9-nya kita akan berada di ruang publik ya, itu senam bersama nanti ada di Pasar Baru. Nah, terus juga nanti ada pembagian makan gratis ya. Ini sebagai upaya pers bahwa pers itu juga ikut mendukung apa yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka ketahanan dan meningkatkan gizi ya. Walaupun tanda petik dengan versi lain ya, itu bahwa pers itu tidak hanya semata-mata kontrol tapi juga beraksi, bahwa kami ingin juga pers ini menjadi bagian solusi dari peningkatan gizi dan upaya-upaya dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Misalnya seperti itu. Pak Eko, sejauh ini ya, selama ini pers di Kabupaten Magetan, terutama untuk program pemerintah sendiri, nah ini perannya seperti apa sih? Mungkin edukasi bagaimana pemerintah, atau mungkin ada hal yang sebagai apa ya, pendidikan dari wartawan terkait program dari pemerintah. Kalau kami memandang persnya adalah bagian dari mitra strategis kami untuk melakukan diseminasi informasi, menyampaikan informasi-informasi apa yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat luas tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah ya, apa sih yang akan dilakukan dan apa yang direncanakan oleh pemerintah untuk masyarakat ini. Nah, melalui pers inilah kita
dorong ya masyarakat untuk mengetahui informasi sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Karena apa? Kemajuan teknologi dan juga perkembangan zaman tuntutan untuk transparansi terkait dengan kebijakan, proses pembangunan, keterlibatan masyarakat ini penting. Dan salah satunya transparansi itu adalah melalui media pers ini. Walaupun saat ini kita tahu juga bahwa perkembangan teknologi tidak hanya dengan pers, tidak hanya dengan media konvensional, tapi melalui media sosial kita juga bisa berbagi informasi secara masif ke masyarakat tentang apa dan yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga apa? Partisipasi masyarakat tadi juga ikut. Karena kadang begini ya, pers juga sebagai tetap dibutuhkan sebagai balancing. Ya. Karena sejumlah informasi di media sosial itu kadang separuh gitu. Ya. Nah ini memang perlu kehadiran pers itu di situ gitu. Ya. Terkait ini Pak Gom, terkait apa ya, di Magetan kita punya yang namanya Siwama. Nah ini sejauh ini seperti apa? Karena di Siwama yang setahu saya ini adalah bisa dibilang program atau apa sih ya? Cara untuk bagaimana pers itu tetap terjaga, ya, bagaimana kontribusi dia dan kualitasnya dia juga dari para pelaku media di Kabupaten Magetan. Nah sejauh ini seperti apa? Ini karena penerapan kayaknya sudah mulai mengacu ya dari pemerintah atau dari OPD, dari lembaga ini sudah mulai mengacu kepada Siwama. Sebenarnya Siwama ini apa nih Pak? Baik, Siwama ini tidak lepas dari kita dalam menerjemahkan undang-undang pers ya. Pers sebagai bagian dari penyampaian informasi, hiburan, kontrol, dan juga lembaga ekonomi. Nah, dua ini lembaga ekonomi dan kontrol sosial ini yang kita ambil di Siwama itu. Sebagai lembaga ekonomi, pers itu juga menjalankan terkait dengan usaha-usaha untuk mendapatkan keuntungan. Ya sebagai perusahaan persnya, sebagai kontrol sosial, ya kan? Pers ini diwajibkan untuk melakukan kontrol, ya kontrol dengan melaksanakan fungsi jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ini dua hal yang berbeda yang kita atur. Nah, di Siwama ini kita mengatur bagaimana sebuah lembaga perusahaan pers bekerja sebagai lembaga ekonomi yang menghasilkan profit tentunya untuk membayar karyawan di perusahaan pers itu. Nah, Siwama hadir sebagai bagian transparansi dari pemerintah Kabupaten Magetan khususnya Kominfo ya untuk memberikan data wartawan dan Magetan yang sesuai dengan ketentuan berhak mendapatkan kerjasama publikasi di pemerintah Kabupaten Magetan. Nah, di situ juga sudah diatur bagaimana perusahaan pers yang harusnya bisa bekerja sama dengan kami di Kominfo khusus untuk kerjasama publikasi ya. Kalau terkait dengan aktivitas jurnalistik itu kita tidak membatasi sepanjang pers, sepanjang wartawan, sepanjang media menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan kita tidak akan pernah membatasi. Tapi kalau untuk kerjasama memang kita batasi dengan ketentuan yang ada Siwama. Dan bagi teman-teman atau perusahaan pers yang sudah masuk di Siwama, nah tentunya ini adalah satu bagian proses yang akan berkelanjutan dalam rangka kerjasama publikasi dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Dan Siwama ini wajib. Jadi bagi media yang tidak bisa masuk Siwama, ya mohon maaf, kita tidak bisa memfasilitasi kerjasama. Tercatat di kami saat ini ada sekitar 117 ya media yang ada di kita seputaran Magetan ini, Magetan, Madiun yang mungkin yang bisa sih. Tapi yang terverifikasi di kami, yang kami nilai sesuai dengan syarat ya, bagaimana sebuah perusahaan pers ini harus bekerja sama, karena nantinya efeknya apa? Karena dia akan memakai uang negara, yang akan memakai uang negara, dan ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini tercatat hanya 79. Nah, ini yang berhak nantinya akan kita gandeng untuk kerjasamanya. Itu. Artinya ini juga untuk keterbukaan, ya. Pertanggungjawaban penggunaan uang negara, gitu ya. Karena produk pers ya, ini juga harus sesuai standar. Gitu. Ya, harus standar dan sesuai ketentuan lah ya. Walaupun belum menyampai pada kesempurnaan, setidaknya tahap untuk melalui satu tahapan-tahapan menuju kesempurnaan sebuah perusahaan pers ini sudah dipenuhi, gitu ya. Yang pasti untuk HPR sendiri ya, ini ya sekarang tidak harus demikian, tapi bagaimana kehadiran pers
bisa bermanfaat. Ya, kami berharap lah dengan gaung Hari Pers ini setidak-tidaknya masyarakat tahu lah fungsi pers, peran pers, dan bagaimana kita menyikapi pers ini, bagaimana kita menyikapi berhadapan dengan media, wartawan, pers. Jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang mengatasnamakan wartawan, media, pers ini menggunakan media, menggunakan pers sebagai alat untuk melakukan sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Misalnya pemerasan, misalnya intimidasi, misalnya memuat berita-berita bohong. Nah itu, agar itu. Karena ini tidak tertutup, mungkin hal itu terjadi. Bisa saja itu, karena kan namanya juga manusia, di unsur khilaf, lalai, kesengajaan itu pasti akan. Pak, kalau terkait 2025 ini kan suksesi, artinya ada pemimpinan baru dan sebagainya yang tanggal 6 Februari pun ini ditunda lagi untuk pelantikan bupati dan wakil bupati yang terpilih. Harapan seluruh pemerintah daerah yang apalagi di Kominfo ini, informasi ini sangat penting untuk masyarakat. Kedepannya seperti apa harapan dari pemerintah daerah terhadap kehadiran pers di tengah suksesi kepemimpinan di Kabupaten Pati? Harapan kami tentunya pers sebagai lembaga yang mempunyai verifikasi informasi yang luar biasa ya, sebelum disampaikan ke masyarakat sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah melalui jenjang. Harapan kami melalui pers ini ada penyemangat ya kepada seluruh warga masyarakat. Sudahlah, konstelasi terkait dengan politik pemilihan bupati dan wakil bupati sudah selesai. Ya, secara konstitusional kita sudah melakukan kegiatan ataupun menggunakan hak pilih kita. Hak pilih dan dipilih sudah selesai. Nah, saatnya Magetan ini harus kita kembali rukun. Tidak usah terpecah-pecah lagi yang diakibatkan oleh beda pilihan, karena sudah usai dan semuanya menjalankan itu karena konstitusi. Ya, ketentuannya harus seperti itu. Jadi sekarang kita bersama-sama untuk satu semangat, satu pemikiran mendukung kepemimpinan yang baru, karena bagaimanapun ini terpilih secara konstitusi. Kalaupun ini masih dalam proses ya kita tunggu nantinya, tapi yang jelas melalui media kita berharap masyarakat ada satu semangat, satu harapan dan satu tekad. Ya, Magetan untuk siapa? Kita bangun Magetan bersama, karena jelek, baik, buruknya Magetan juga kita yang rasakan, bukan orang lain. Kita juga pas senang ketika Magetan ini image-nya jelek, ketika Magetan ini punya istilahnya stigma yang kurang bagus. Nah, itu tentu kita harus bisa ini bersama-sama bagaimana membangun citra positif Magetan ke luar sana. Yang pasti informasi yang dihadirkan oleh wartawan itu akan sangat berpengaruh di masyarakat. Semoga dengan informasi yang positif, ini berbeda ya. Informasi yang positif itu adalah informasi yang bisa mencerahkan masyarakat. Itu nggak tahu terkait permasalahan ataupun permasalahan pun kalau diberitakan secara positif, Pak. Ini akan juga dampaknya akan berbeda kepada masyarakat. Terima kasih Pak Eko kehadirannya di pelatihan penyiar radio rasi ini. Semoga Hari Pers nanti akan meriah dan kehadiran teman-teman jurnalis akan lebih memberikan semangat kepada pemimpin baru untuk lebih membangun. Harapan kita itu tentunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.